Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Dikri Tekno Info, channel yang membahas edukasi, teknologi, dan informasi. Bersama saya, Dikri Nur Cahya. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan semangat belajar. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Komputer. Sistem komputer ini ada di bab 4 buku mata pelajaran informatika SMA kelas 10. Dan buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi, yang akan kita bahas dalam materi sistem komputer ini bersumber dari buku paket informatika terbitan Kementerian Pendidikan. Sobat Tekno, setelah kita memahami interaksi manusia dan komputer, sekarang kita menuju materi yang berikutnya. Masih dalam sistem komputer, kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Contohnya seperti ini. Ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software akan bergantung pada software yang lainnya. Kemudian kita akan mempelajari materi yang berikutnya dari sistem komputer, yaitu sistem operasi. Nah, di sini ada berbagai macam gambar, ikon-ikon dari sistem operasi yang sebagian sudah familiar oleh kita semua. Contoh di sini ada Microsoft, ada Linux, ada Mac, ada Android, ada BlackBerry, ada Bada, ada iOS, ada Unix, ada Palm, ada Solaris, ada FreeBSD, ada Symbian Operating System, ada MS-DOS. Mungkin yang familiar untuk kita biasanya ada Microsoft dan Linux serta Mac ya. Oh, ini ada lagi yang Android dan iOS. Ini mungkin yang sangat familiar untuk kita ya. Sistem operasi itu merupakan perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, sistem operasi
bisa Anda amati dan baca di halaman 72. Nah, Sobat Tekno, kita lanjutkan materi sistem operasi. Semua program komputer termasuk sistem operasi dimuat dalam CPU saat dijalankan. Pada saat sebuah komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Program menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja, biasanya disebut sebagai booting. Nah, pada saat booting ini, semua komponen perangkat keras dalam komputer itu akan dibangunkan. Dalam proses booting ini ada 5 langkah penting sebenarnya. Yang pertama, daya power itu dihidupkan. Yang kedua adalah power on self test atau sering disebut POS ya. Kemudian yang ketiga ada memuat BIOS, yaitu Basic Input Output System. Berikutnya adalah memuat sistem operasi, dan terakhir perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Nah, Sobat Tekno, fungsi sistem operasi secara detail bisa disebutkan di sini atau bisa Anda baca di buku paket halaman 73. Di antaranya adalah 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file, diantaranya copy, save, sort, delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Nah, sistem operasi terdiri atas komponen-komponen dengan peran masing-masing. Jadi Sobat Tekno, sistem operasi itu terdiri atas komponen-komponen dengan tugas dan perannya masing-masing seperti disebutkan di sini.